Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace, mercy, and blessings of Allah be with you. Hi everyone, welcome back to my video. Today we are going to learn about expressing agreement and disagreement. Selamat datang kembali ya di video saya. Di video kali ini kita akan membahas tentang ungkapan setuju dan tidak setuju dalam bahasa Inggris. Oke. Sebelum kita mengungkapkan setuju dan tidak setuju dalam bahasa Inggris, tentunya kita harus tahu dulu dong bagaimana cara bertanya kepada orang lain, meminta pendapat kepada orang lain tentang apa yang kita sampaikan kepada mereka. Oke. To ask for agreement and disagreement in English, you can say, kalian bisa mengucapkan, do you agree? Do you agree? Apakah kamu setuju? Do you agree with me? Do you agree with me? Apakah kamu setuju denganku? What do you think? Bagaimana pendapatmu? Do you agree if bla bla bla? Ya. Apakah kamu setuju bilanya terserah deh kalian isi, misalkan apakah kamu setuju bila kita pergi berenang minggu ini misalkan, berarti do you agree if we go swimming in this weekend? Oke, bisa ya. Ini adalah 4 pola pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk menanyakan setuju atau tidak setuju kepada orang lain. Oke, sekarang kita lihat pengertian dari expressing agreement. Expressing agreement adalah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan persetujuan terhadap pernyataan atau pendapat orang lain. Nah, pola kalimat yang bisa kita gunakan, ungkapan-ungkapannya adalah I agree, I agree, I agree with you, I agree with you, I absolutely agree, I absolutely agree, I agree with your opinion, I agree with your opinion. Nah, semuanya itu artinya sama. Aku setuju denganmu. Next, berikutnya, I couldn't agree more. I couldn't agree more. Meskipun di sana ada kata couldn't, di sana bukan berarti tidak setuju. Justru itu untuk meyakinkan ada agree more di sana menjadi artinya aku sangat setuju. Berikutnya ada ungkapan exactly. Exactly, tentu. Absolutely, absolutely, tentu. You are right, you are right, kamu benar. That's so true, that's so true, benar sekali. Nah, sekarang ungkapan berikutnya lagi, expression of agreement diantaranya I guess so, I guess so, aku rasa begitu. That's for sure, that's for sure, tentu saja. That's a good idea, that's a good idea, itu ide yang bagus. That's exactly how I feel, aku merasakan hal yang sama. Nah, sekarang kita lihat yuk bagaimana cara penggunaan di kalimatnya. Kita lihat expression of agreement in a short conversation. Hey, do you agree if our school starts face-to-face again? Yes, I absolutely agree. Rika bertanya kepada Windy, hey, apakah kamu setuju jika sekolah kita mulai tatap muka kembali? Nah, Windy menjawab, yes, I absolutely agree. Artinya, ya, saya sangat setuju. Oke, kita lihat yuk di conversation singkat berikutnya. Ada percakapan antara Miss Santi dengan Miss Rina. Hi Miss Rina, I think our company program is very interesting. Yeah, you are right, I agree with you. Oke, di sana sudah saya garis bawahi ya. Ketika Miss Santi menyatakan I think, itu adalah ungkapan menyatakan apakah menunggu respon dari Miss Rina setuju atau tidak dengan pernyataan beliau. Dan kebetulan Miss Rina menjawab you are right dan I agree with you. Ini berarti Miss Rina setuju, sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Miss Santi. Oke nak,
Berikutnya ada expressing disagreement. Oke, what is it expressing disagreement? Expressing disagreement ini kebalikan dari yang tadi, yaitu ungkapan yang digunakan untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap pernyataan atau pendapat orang lain. Oke, kita lihat ya pernyataan yang mengungkapkan tidak setuju. Di sini ada beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan. Yang pertama, I disagree. Kemudian, I don't agree with you. I totally disagree. I don't agree with your opinion. Ini semuanya artinya sama. Intinya, saya tidak setuju denganmu. Oke, berikutnya ada ungkapan I don't think so. Aku rasa tidak begitu. I don't think it is a good idea. Aku rasa itu bukan ide yang bagus. I beg to differ. Aku berbeda. Not necessarily. Tidak juga. Berikutnya ungkapan yang bisa kita gunakan juga untuk menyatakan disagreement ada that's not always true. Itu tidak selalu benar. That's not always the case. Masalahnya bukan itu. I'm not so sure about that. Aku tidak yakin tentang itu. And the last one, I don't think it's a good idea. Aku rasa itu bukan ide yang bagus. Oke, kita lihat yuk percakapan antara Bunga dengan Sarah. Hey, what if we go shopping again after lunch? Oh my god, I don't agree. If we go shopping again after lunch, don't be wasteful please. You have to save your money for your needed later. Bunga berkata kepada Sarah, hey, gimana kalau kita pergi belanja lagi yuk setelah makan siang? Sarah menjawab, ya Allah, aku gak setuju jika kita pergi belanja lagi setelah makan siang. Tolong dong kamu jangan boros, kira-kira gitu ya. Kamu harus menabung uang kamu untuk kebutuhan kamu nanti. Oke, kalian bisa lihat Bunga di sana menyatakan menggunakan what if, sudah saya garis bawahi. Dan Sarah menyatakan sana menggunakan I don't agree. Berarti ini menyatakan tidak setuju. Yuk kita lihat di percakapan berikutnya. Ada Sonia dengan maminya. Oke. Mom, what do you think if I go to school wearing my trousers? Oh dear, I don't think it is a good idea. Ma, apa pendapat Mama jika aku pergi ke sekolah pakai celana panjang? Mama menjawab dong, oh sayang, Mama rasa itu bukan ide yang bagus. Nah, pernyataan I don't think it is a good idea adalah pernyataan tidak setuju. Dan di sana Sonia bertanya menggunakan what do you think if? Berarti ini lengkap sudah nak. Menanyakan pendapat orang lain dan jawaban responnya kebetulan di sini adalah tidak setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Sonia anaknya. Okay, let's say Alhamdulillahirrahmanirrahim. Praise be to Allah, Lord of the world. Thank you for watching. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.